Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kali ini kita akan bahas lagi tentang smart wallet, ya. Jadi eh, katanya dari kemarin itu untuk penarikan, kabarnya itu di tanggal 20 nanti bulan ini, seperti itu ya. Dan itu posisinya itu lagi puasa, ya. Jadi saya takutnya nanti aplikasi ini tuh kaburnya nanti di tanggal 20 di saat eh, orang-orang sedang melakukan ibadah puasa. Nah, itu menurut saya sakitnya luar biasa, ya. Udahlah mau lebaran juga, ya kan, tapi uang nggak ada, seperti itu kan. Saya sering katakan kalau ini adalah penipuan, ya. Ini game skema ponzi, teman-teman, sama kayak yang udah scam sebelumnya, seperti itu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat, ataupun ya, selamat menjalani ibadah puasa untuk yang menjalankannya, ya. Semoga apa yang kita lakukan itu dalam hal kebaikan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Jadi teman-teman, kemarin itu saya udah buat tentang smart wallet video, ya, yaitu mengenai tentang penarikan itu di tanggal 20, apakah benar atau tidak, seperti itu ya. Dari infonya kebanyakan yang beredar itu untuk penarikan itu tanggal 20 itu disebabkan karena aplikasi ini mau mendaftarkan aplikasinya ke legalitas, ataupun apa tuh ya, yang dari London itu, seperti itu. Dan saya sudah menjelaskan itu tidak masuk akal, gitu. Kenapa? Karena kok baru sekarang gitu, baru diurus untuk izinnya di London, katanya udah legal, ya kan, katanya udah resmi, udah aman, udah punya kantornya, ya. Tapi kenapa ketika orang udah berinvestasi baru diurus untuk izin-izinnya yang di London gitu, walaupun dia nggak legal di Indonesia, otomatis ya di dunia nggak resmi gitu, masih ilegal kemarin ya. Kenapa kemarin itu masih ilegal, mau itu di Indonesia maupun di dunia gitu ya, maupun internasional, tapi udah berani megang uang orang, itu kan eh, nggak masuk di akal gitu ya. Maunya kemarin untuk yang punya aplikasi, ya kan, dia urus mau izin dulu baru publik untuk aplikasinya, untuk menampung investor-investor kripto. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalian pun tunggu sampai tanggal 20, saya yakin nggak akan bisa withdraw, ya. Terus ada yang nanya sama saya, abang kok tahu gitu, abang kok tahu, atau kok sok tahu gitu. Bukannya saya ini menebak-nebak ya, teman-teman, ya, bukannya asal tebak-tebak gitu ya, bukan asal tebak-tebak, dan bukan saya ini bagian dari smart wallet, bukan komplotan smart wallet juga, ya, yang mengetahui apa nantinya akan terjadi, tapi lebih ke sudah sering bongkar yang seperti ini aja, polanya itu kurang lebih serupa, seperti itu ya. Jadi teman-teman, smart wallet itu pembodohan, penipuan. Oke, kali ini saya mau bahas tentang postingan di grup Facebook dari orang ini, ya kan, tentang statement saya dan beberapa pembongkar ponzi juga, teman-teman saya yang bilang kenapa di saat sekarang untuk pengurusan izin, ya kan, penarikan itu di tanggal 20 gitu. Penarikan itu kan istilahnya kayak transaksi, ya kan. Kalau seandainya ini kan ada depo, ada juga withdraw. Kalau salah satunya itu ditutup transaksinya seperti withdraw, otomatis kalau logika kita, depo dan withdraw itu ditutup, sama-sama ditutup. Tapi yang terjadi di smart wallet sekarang ini, withdraw bisa, sorry, withdraw tidak bisa, tapi depo bisa. Artinya apa? Uang itu mengalir terus ke dalam aplikasinya. Bisa masuk, uang masuk bisa.
tapi uang untuk dikeluarkan ke membernya itu nggak bisa. Nah, itu kan suatu letak kecurigaan gitu, yang pada intinya saya selalu mengingatkan konsep ini adalah skema Ponzi, money game skema Ponzi, ya, yang dimana ketika kalian depositkan uang kalian itu perginya ke bandar. Nah, bandar nanti bagi-bagian ke leader. Nah, untuk sekarang itu penarikan tidak bisa. Yang terjadi sekarang adalah apa? Uang itu perginya cuma ke bandar sampai melimpah-limpah tuh di saat sekarang ini. Karena untuk pengeluaran itu dicekek, nggak bisa keluar uang. Di situ kan udah letak kecurigaan. Kecurigaan saya ataupun ketidaklogisan saya, aplikasi ini cuma maunya uang masuk, tapi nggak mau memper orang. Ya jelas uang masuk itu yang dibawa kabur, namanya juga skema Ponzi. Ya hati-hati. Jadi depo depo bisa, withdraw tidak bisa. Jadi ini ada yang bikin postingan tentang statement itu. Katanya gini, tentang event. Ada yang bertanya, ya, maksudnya ini orang-orang yang anti Ponzi ataupun yang bongkar Ponzi. Seperti saya, pertanyaannya seperti ini. Ada yang bertanya, kenapa WD di stop, tapi deposit bisa? Seharusnya kalau lagi audit mestinya di stop semua. Ya memang seperti itu seharusnya. Kalau satu transaksi itu di stop, kedua-duanya di stop ya. Jadi jangan masuk bisa, keluar nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi pertanyaan ataupun statement saya seperti itu. Ya kenapa withdraw di stop tapi depo bisa? Nah, ya kan? Terus jawaban dia adalah jawabannya logika. Nah, kita baca logikanya teman-teman. Ya, logika pertama. Jika withdraw dibuka, dipastikan 100% akan ada kecurangan. Alasannya karena cashback masuk secara otomatis. Lalu setelah deposit masuk dan cashback masuk, orang itu withdraw dan ia masukkan lagi. Bukankah itu kecurangan? Nah, masalahnya seperti ini. Mungkin di Smart Wallet, saya nggak tahu sekarang di event apa. Ya, mungkin ada promosi-promosi yang dimana kalau kalian tahu makin banyak, ya kan? Maka makin banyak lah persentase bonus yang akan dikasih ke kalian. Oke. Jadi ketika ada orang deposit, misal deposit 10 juta, ya kan? Dari 10 juta itu misalnya bonusnya sekian gitu. Jadi udah depo, orang-orang tuh udah depo, ya kan? Terus dapat cashback ataupun bonusnya, ya kan? Bonusnya entah itu juta, entah itu 100.000, entah berapa lah gitu. Jadi kan 10 juta lebih sekian dari total saldo kita. Jadi maksudnya di sini supaya orang itu nggak bisa melakukan yang namanya penarikan modal dan cashback, maka withdraw itu ditutup. Kenapa? Karena menurut dia itu suatu kecurangan dari orang yang cuman mau ngambil bonusnya saja gitu. Makanya dia beranggapan supaya nggak terjadi hal itu dan tidak terjadi dengan kerugian dengan Smart Wallet, maka dia hentikan untuk penarikan. Logikanya aja ya. Kalau benar Smart Wallet ini bagikan bonus ketika orang withdraw, ketika orang deposit, ya sah-sah aja bagi saya untuk membernya itu melakukan yang namanya penarikan bonus tersebut gitu. Atau buat buat aja lah untuk peraturan, misal kalau baru ngedepo, ya kan, baru ngedepo tapi untuk cashback belum bisa diambil gitu, dengan beberapa syarat seperti itu, entah itu kerjakan misi, entah itu uh, apa ya, seperti apa ya, investasi dulu ataupun ada tugas-tugas lain lah di dalamnya baru cashback itu bisa diambil. Harus ada check-in misalnya beberapa hari ya, kayak gitulah ya. Enggak misalnya baru masuk dapat cashback langsung bisa dikeluarkan gitu maksud saya. Gitu Pak, itu solusi bagi statement ini ya, ataupun logika ada yang pertama ya. Semoga kalian paham lah apa yang saya maksud. Logika ada yang kedua, jika deposit dan atau top up saldo ditutup, lalu bagaimana orang akan mengikuti event? Perlu diingat ya, kenapa Ponzi itu selalu membuka yang namanya depo. Ya, sedangkan withdraw itu kadang macet, kadang bisa withdraw, kadang macet total seperti sekarang. Ya karena apa? Karena kalau nggak ada uang masuk ke dalam aplikasi seperti ini, si bandar yang paling atas itu nggak akan dapat yang namanya suplai uang masuk. Karena ya itu cuan mereka teman-teman.
cuan mereka ya di sana, ya. Ketika nanti uang udah ngendap banyak, ngendapnya ini banyak, dibawa kabur, selesai itu aplikasi, ya. Orang-orang yang berinvestasi di investasi bodong seperti ini ya stres nanti dia cerita seperti itu, ya. Di bawahnya kira-kira masuk logika kah penjelasan saya di atas? Ya mungkin masuk masuk di logika lah ya, bagi orang-orang yang mudah dibodoh-bodohi gitu ya, dan orang itu nanti depo ya Anda sendiri dan komplotannya yang kenyang makan uang orang yang ada di bawah Anda, seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman, ya, jangan pernah dengarkan orang seperti ini, ya. Kalau kalian sekarang uang kalian itu terjebak di smart wallet, yang belum terjebak jangan gabung lah, kondisinya udah seperti ini sekarang. Ya kenapa? Karena orang seperti ini tuh dia itu mau menghidupkan kembali smart wallet dengan caranya adalah meyakinkan orang untuk deposit. Uang itu terus mengalir ke atas. Tentu dia mengharapkan timbal balik dari si bandar karena dia udah menjerumuskan orang. Dia mau dapatkan persenan rabat gacornya. Seperti itu, ya. Yang di bawahnya, bagi sebagian orang yang otaknya dipenuhi pikiran negatif di luar sana, kor-kor dengan berbagai argumen, bla 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 bla, smart wallet ini itulah, senyumin aja lah. Toh mereka nggak ikut smart wallet, toh mereka menyebarkan fitnah juga cari duit. Kalau nggak bikin konten heboh dan nggak dapat cuan mereka karena konten dibayar oleh iklan. Ya saya mengaku ya saya buat konten seperti ini, banyak sedikitnya saya itu dapat yang namanya keuntungan dari AdSense, ya kan. Tapi perlu diingat, ya kan. Saya di sini udah sering bongkar aplikasi model beginian, ya. Aplikasi seperti Smart Wallet ini bukan satu dua kali saya membongkar seperti ini. Dan semua yang saya bongkar itu berujung penipuan semua, ya. Karena apa? Karena saya itu membaca aplikasi ini itu dari legalitas dan kelogisannya, ya kan. Kalau ini ilegal otomatis bodong, ya kan. Kalau enggak logika untuk pendapatannya itu money game. Biasanya itu berskemakan ponzi gitu. Keuangannya ataupun member baru itu dibayar dari uang member yang sorry member lama dibayar dari uang member baru, seperti itu teman-teman, ya. Jadi intinya di video ini saya cuma meyakinkan Anda sebelum tanggal 20 untuk berhenti yang namanya deposit. Kalau sekarang kalian nggak bisa withdraw, ya kan, saran saya dari dulu kalau kondisi seperti ini minta pertanggungjawaban oleh leader kalian yang mengajak kalian. Kalau untuk depo udah berhentilah, untuk ngajak-ngajak orang udah berhentilah, seperti itu. Sebelum apa? Sebelum makin banyak korban yang berjatuhan teman-teman. Seperti itu. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.